Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Eh, masih ini ya, masih aman ya. Dan mudah-mudahan nggak ada yang stres menghadapi situasi yang sekarang ini. Oh ya, Ibu mau kasih tahu kalau sebenarnya di kampus sekarang udah buka, artinya udah ada aktivitas, tapi memang untuk perkuliahan tidak dibolehkan tatap muka, tetap dilakukan secara online atau PJJ gitu. Kenapa? Karena sesuai aturan dari pemerintah memang tidak diperbolehkan adanya dalam dunia pendidikan ya khususnya gitu, adanya pertemuan tatap muka karena kan dikhawatirkan terjadi kerumunan dan malah meningkatkan corona gitu. Nah, teman-teman coba dilihat sendiri jadwal perkuliahannya. Kita ini agak terlambat jatuhnya ya, tapi itu memang sesuai jadwal, bukan ibu yang terlambat maksudnya gitu. Silakan dilihat, minggu ini adalah minggu pertemuan ke-8. Nah, chapter 8 ini nanti akan ibu jelaskan, dan teman-teman mesti apa, silakan disimak videonya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau teman-teman tanya kok chapter 8 Bu, mengikuti pertemuan saja supaya nggak bingung nantinya gitu. Bab ini bakal ngebahas tentang mengelola komunikasi pribadi. Oke ya, kita coba masuk sliding pertama dulu. Nah, sebelum membaca ini, Ibu kasih tahu dulu dari judul kita tadi yang ini, mengelola komunikasi pribadi. Teman-teman jangan kebayangnya, loh maksudnya apa Bu? Komunikasi pribadi saya dengan siapa gitu. Ingat mata kuliah kita adalah MPR gitu. Artinya setiap bahasan ini selalu berkaitan dengan marketing, penjualan, dan konsumen. Ingat saja hal-hal seperti itu. Nah, sekarang di dalam ini akan kita pelajarin gimana sih teman-teman seandainya suatu hari nanti menjual produk, baik jasa ataupun barang. Kan banyak banget tuh caranya. Dari yang sebelumnya kita pelajarin, ibu udah ngasih tahu, atau teman-teman sendiri tanpa ibu ajarin pasti udah pernah lihat kan kalau orang tuh marketing ngapain aja gitu. Ada bikin iklan di TV, di YouTube gitu, di spanduk, di kereta, ya enggak? Banyak banget kan. Nah, sekarang cara yang selanjutnya adalah teman-teman sebagai penjual diminta untuk melakukan komunikasi pribadi ketika menjual produknya. Maka ketika teman-teman melakukan komunikasi pribadi ini, teman-teman harus mampu mengelolanya. Oke, kita masuk dulu yang pertama ini. 1. Pemasaran langsung. Ingat ya, pemasaran langsung tentang apa? Silakan kita baca dulu paragraf pertama. Silakan dibaca sendiri. Masuk yang kedua, pemasaran langsung adalah menggunakan saluran langsung ke konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan produk tanpa perantara pemasaran. Nah, coba deh teman-teman tuh kalau misalnya kayak misalnya tuh jalan-jalan ke Carrefour ya gitu, mau belanja kebutuhannya, beli sampo, sabun segala macam. Sebelum sampo itu nyampe di Carrefour, Carrefour sendiri ngambil kan ke distributornya gitu. Nah, itu artinya si Carrefour tadi tidak melakukan yang namanya pemasaran langsung. Nyampe ke distributor, distributor pun ngambil barang kan ke produsennya gitu, ke Unilevernya gitu. Nah, kali ini kita akan ngebahas pemasaran yang tidak seperti itu. Pemasaran langsung yaitu tanpa perantara pemasaran. Silakan lagi baca yang kalimat berikutnya. Oke, kita lanjut sliding berikutnya. Oke, yang ini Ibu nggak usah lama-lama pembahasannya, maksudnya penjelasannya itu yang singkat. Ibu harap ini bisa dipraktekkan nanti suatu hari nanti kalau teman-teman tuh udah selesai sekolah. Kan kita nggak tahu nasib. Ada yang bekerja, ada yang buka usaha. Mungkin teman-teman punya kemampuan kuliner, coba dong dibuka gitu. Atau misalnya ada yang mampu buka salon ya, coba deh dibikin salonnya tuh jadi tumbuh tuh. Gimana sih caranya gitu. Nah, jangan sampai malu-malu nih, masa anak komunikasi nggak tahu caranya gitu, masa lebih tahu anak teknik barangkali atau anak hukum ketika mereka mau jualan produk mereka.
Nah kalian tuh karena udah ada ilmunya tinggal dipraktekin aja gitu. Kita masuk dulu manfaat pemasaran langsung, atau dalam bahasa asing kita sebut direct marketing atau DM, bukan direct message ya. Nah, pemasaran langsung manfaatnya apa saja? Satu, dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat. Nah, gini, karena pemasaran ini ketika teman-teman mau nawarin produk ke orang, kan teman-teman nggak pakai pihak ketiga, nggak nyuruh orang lain kan, atau nyuruh agen lain kan untuk menjualin produk kita gitu. Nah, coba deh, karena teman-teman yang jualin langsung, berarti teman-teman tuh udah tahu kan pelanggannya siapa gitu. Misalnya gini nih, ibu tuh pernah kayak gini nih, punya pengalaman sendiri ya, ketika waktu itu ibu punya produk makanan gitu, tapi nggak banyak gitu, dikit gitu. Terus ibu mikir, aduh, ini dijual kemana ya, kan nggak lucu ibu taruh di toko gitu, makanannya itu cuma dikit gitu. Nah, cara ibu pada saat itu adalah ibu ngedatangin kayak komunitas yang lagi kumpul gitu, komunitas pengajian gitu. Nah, banyak kan orang-orang di sana kayak ibu-ibu atau apa gitu. Nah, ibu bawa produk ibu ke sana gitu. Ibu bawa waktu itu bawa produk makanan dan ibu coba tawarin gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan manfaat pemasaran langsung. Jadi kita tuh tahu calon pelanggan pada saat yang tepat. Karena apa? Karena kita sendiri yang melakukannya. Coba yang baca lagi. Nah, karena selain ibu tadi ketemu langsung sama pelanggan ibu, pasti ibu juga punya cara tersendiri kan buat nawarin produk ibu. Kayak ibu bilang tadi itu ibu punya produk makanan. Nah, selain ketemu langsung, pasti ibu juga butuh dong yang namanya alat lain untuk menyampaikan produk ibu tadi. Nah, misalnya ibu berpikiran, aduh, kayaknya kalau pakai WA atau pakai Instagram ya untuk nawarin produk ini. Nah, ibu bisa menguji di antara Instagram atau WA tadi mana yang lebih efektif. Misal ibu buka akun nih, ibu bikin akun produk ibu di Instagram. Jangan-jangan itu sama sekali nggak efektif gitu. Pernah lihat nggak misalnya teman-teman tuh lihat di Instagram lagi explore, lagi search, ketemu produk apa, pas dilihat, loh, kok akunnya cuma apa? Produknya tuh cuma 3 atau 5 buah yang dipost gitu. Nah, artinya apa? Mungkin saja si pemasar tadi itu nggak tahu media mana yang tepat digunakan. Nah, makanya baca kalimat terakhir nih. Untuk berbagai pelanggan. Nah, mungkin kalau ibu mempunyai posting makanan tadi di grup WA gitu, berarti pelanggan ibu yang ibu harapkan adalah orang-orang terdekat ibu, iya kan? Nah, begitu ibu posting di Instagram, berarti pelanggan ibu tuh udah macam-macam, bahkan bisa jadi orang yang gak ibu kenal. Nah, ini disebut gunanya manfaat pemasaran langsung. Yuk, mari kita lanjut ya. Cara berikutnya dari pemasaran langsung adalah pemasaran katalog atau telemarketing gitu. Nah, jujur ibu dulu waktu baru-baru pertama kerja, ibu pernah loh di posisi telemarketing gitu. Ibu nelponin nasabah bank, menawarkan produk-produk bank seperti kartu kredit atau apa gitu. Keinget waktu kerja di tempat lama deh jadinya. Nah, kita akan baca dulu sedikit tentang ini. Telemarketing. Dengan menempatkan katalog secara online, maka pelanggan lebih mudah mengakses. Telemarketing efektif bergantung pada pemilihan telemarketer yang benar. Lalu setelah itu kita bisa melatih mereka supaya bisa menghasilkan postingan-postingan bagus. Tentunya nanti akan diberikan insentif untuk si pemasar tadi atau telemarketer tadi. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh berikut ini ya. Ya, jualan produknya dikit banget tapi ngotot mesti pakai katalog. Nah, gunanya apa tadi teman-teman? Supaya menghasilkan produk yang ditampilkan tuh jauh lebih menarik. Maka dibikin dalam bentuk katalog. Kita buka satu aja deh. Gimana nih tampilan Oriflame nih? Lumayan ya. Menurut ibu ini eye catching banget. Lengkap dengan caption yang jelas di sini. Kita lihat lagi ini yang lainnya. Apa nih? Oh ya, produk parfum sepertinya ya. Dan cukup banyak yang like dan yang lainnya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya setelah pemasaran katalog. Kembali lagi sih sini. 1.4. Kita udah selesai dulu sampai sana dulu cara-cara yang bisa kita lakukan ketika melakukan pemasaran langsung. Kita masukin sekarang yang ini nih. Masalah publik dan etika dalam ADM, dalam direct marketing. Nah, ternyata tadi kan kita lihat tuh teman-teman, semuanya yang bagus-bagus yang ibu ceritain kan, kalau teman-teman tuh bisa melakukan pemasaran langsung. Ntar produk kita begini, kita jadi laku, kita dikenal orang, ya enggak? Ternyata di balik itu semua ada sisi nggak enaknya loh gitu. Apa bu gitu? Nah, mari kita baca dulu yang kalimat pertama. Pemasar langsung dan pelanggannya biasanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Tetapi ada sisi negatifnya. Nah, kayak teman-teman tuh seneng gak sih misalnya didatengin sama misalnya kayak yang tadi ibu bilang, kayak di mall tadi ada petugas bank yang nawarin produknya. Teman-teman tuh diuber-uber terus tuh, padahal mau masuk bioskop misalnya. Aduh mbak jangan dong mbak, tapi ini dulu, dipepetin terus gitu. Ngerasa enak nggak gitu? Nah, ini yang akan dibahas, masalah publik dan etika gitu. Katanya yang sisi negatifnya adalah adanya rasa kejengkelan. Wah, maksudnya apa sih bu gitu? Kok ada rasa kejengkelan tuh maksudnya apa gitu? Yaitu tidak menyukai sejumlah besar tawaran pemasaran yang melibatkan penjualan secara paksa. Pernah nemu hal kayak begini nggak? Ibu rasa ibu pernah deh. Wah, itu ditelepon oleh pihak bank yang nawarin produk bank. Kalau nggak salah dari Mandiri deh. Ibu bilang ibu nggak mau, tapi orang itu keke banget gitu. Ini berguna banget gitu. Kenapa nggak? Ini pokoknya ibu nyesel kalau nggak ikut ini. Itu ngotot dan rasanya ibu udah nggak nyaman mendengarkan telepon itu gitu. Nah, itu sisi negatif dari DM, direct marketing. Coba yang B, ketidakadilan. Maksudnya adalah pemasar langsung memanfaatkan pembeli yang impulsif atau kurang mengerti, terutama orang yang lanjut usia. Nah, itu yang dimaksud ketidakadilan. Biasanya itu kalau misalnya apa yang gampang orang-orang ngebeli, dimanipulasi pikirannya gitu. Anggaplah bapak-bapak gitu, misalnya itu ditawarin produk untuk anaknya gitu, misalnya itu kayak game online gitu, iya kan? Apalagi kalau misalnya si bapak bawa anaknya gitu. Nah, karena tadi si bapaknya nggak tahu harganya berapa, lalu dibeliin deh gitu. Pak, game online-nya murah kok, ini harganya cuma 3 juta gitu. Pasti ini anak bapak belinya tuh sampai 5 juta. Nah, namanya si bapak tadi sayang anak, ya udah beli deh. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh pemasar langsung gitu. Mereka bisa aja melakukan yang namanya ketidakadilan. Nah, katanya di sini juga ada sisi negatifnya, adalah terjadi penipuan. Maksudnya adalah pemasar langsung merancang surat dan menulis teks yang dimaksudkan untuk menipu. Nah, ini biasanya ya untuk hal-hal oknum ya ibu rasa gitu. Gimana teman-teman sendiri pernah punya pengalaman seperti ini? Mungkin orang tuanya pernah dikirimin apa, ternyata ditipu gitu. Ibu rasa banyak deh yang kayak begini gitu. Oh iya, mungkin ibu bisa sedikit cerita dari pengalaman adik sepupu ibu gitu. Dia cerita kan dia bekerja di Bank BRI ya. Lalu pernah diteleponin orang, dia ke kantor lagi katanya. Diteleponin lalu dikasih tahu kalau dia mesti bayar kartu kredit ayahnya gitu. Sementara ayahnya itu udah meninggal gitu, udah lama meninggal. Dan itu dikototin terus loh teman-teman. Pokoknya kamu harus bayar. Ini nggak boleh kayak begini. Marah-marah. Lalu adik saya bilang, saya nggak punya urusan dengan itu lagi katanya. Ini datanya kami simpan ya. Dimarahin lagi sama si penelpon tadi gitu. Ya adik saya tetap nggak mau, kalau saya nggak mau bayar ya udah katanya kan, bapak kalau mau lapor polisi silakan katanya. Sampai sekarang masih nelpon kayak gitu. Nah, itu biasanya hati-hati yang hal-hal kayak begini ya. Katanya sisi negatif dari DM itu apa? Mengganggu privasi. Benar gak sih? Kita baca dulu ya. Maksudnya mengganggu privasi itu adalah
Para pemasar tahu terlalu banyak tentang kehidupan konsumennya, sehingga mereka dapat menggunakan pengetahuan ini. Sorry, mana kok hilang sih? Sorry. Sehingga mereka dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengambil keuntungan secara tidak jujur. Nah, misalnya kan ada tuh satu pelanggan yang udah kita tahu banget gitu. Tahu rumahnya, tahu nomor HP-nya kayak gimana gitu. Tahu keluarganya tuh kayak apa gitu. Pertama jualan jualan produknya ke istrinya, habis itu ke suaminya, habis itu ke teman kantor suaminya. Nah, itu yang maksud ibu mengganggu privacy. Udah, itu sedikit penjelasan ibu tentang etika ketika melakukan direct marketing. Berikutnya, teman-teman akan membaca seterusnya pada nomor 2. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan untuk chapter kita atau bab kita yang ini gitu. Dari nomor 2 ini, maka akan menjadi tugas teman-teman. Teman-teman kan sekarang udah semester 6 ya. Artinya apa? Udah inilah pengetahuannya itu udah lebih lah gitu menurut ibu. Nah, untuk nomor 2 sampai yang terakhir ini gak banyak kok gitu. Sampai nomor 4 kok gitu. Maka tugas teman-teman adalah menjelaskannya ke ibu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara membuat video juga. Ingat, yang dijelaskan bukan ini doang gitu. Kalau ini doang mah ibu juga bisa ngebacanya gitu. Yang akan teman-teman lakukan adalah memahami ini, lalu jelaskan ke ibu kembali gitu, sampai ibu mengerti dengan bahasa kalian. Dan satu lagi, jangan lupa teman-teman wajib memberikan contoh. Wajib. Misalnya nih, materi ini contohnya begini bu, langsung ditayangkan juga ke ibu gitu. Nah, ini contohnya begini bu, saya punya pengalaman begini-begini. Pokoknya teman-teman menjelaskan tidak mesti persis kayak ibu, karena kan masing-masing orang punya cara tersendiri menyampaikan sesuatu. Ibu nggak bisa memaksakan kalian tuh persis sama kayak ibu, tapi yang ibu minta adalah teman-teman harus menjelaskan materi ini lewat video. Oke, singkat ini ibu sampaikan sampai ini aja. Kalau rasanya ada yang kurang paham dari yang ini nih, dari yang ini sampai ke atas, kalau ada merasa tidak paham boleh bertanya ke ibu. Tapi ibu rasa ini nggak terlalu sulit dipahami, karena apa? Karena sehari-harinya kita mengalami ini kan. Oke, sekian, terima kasih.